warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Wulandari dan saya Tio Sasmita Dewi. Kami dari SMP Negeri 12 Purworejo. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan pada teks deskripsi. Simaklah video berikut ini. Cermatilah gambar berikut. Gambar ini adalah foto pemandangan bawah laut Senggigi. Dari gambar tersebut dapat dibuat deskripsi berupa pemandangan bawah laut Senggigi sangat memesona. Beraneka ragam jenis ikan berlalu lalang meriuhkan air laut yang begitu bening. Terumbu karang yang berwarna-warni berbaris membentuk pelangi bawah laut yang memukau. Kalimat pertama pada paragraf tersebut yaitu pemandangan bawah laut Senggigi sangat memesona merupakan informasi inti paragraf. Sedangkan kalimat lain yaitu beraneka ragam jenis ikan berlalu lalang meriuhkan air laut yang begitu bening dan kalimat terumbu karang yang berwarna-warni berbaris membentuk pelangi bawah laut yang memukau merupakan kalimat perincian. Paragraf tersebut bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri pemandangan bawah laut Senggigi. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan cerapan panca indera. Dengan menggunakan cerapan panca indera, penulis teks deskripsi mampu membuat pembacanya seolah-olah dapat melihat, seolah-olah dapat mendengar, dan seolah-olah dapat merasakan. Contoh, kalimat pantai panjang dengan pasir putih menggambarkan pantai sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat. Contoh kalimat deburan ombak pantai terdengar berirama menggambarkan deburan ombak pantai sehingga pembaca seolah-olah dapat mendengar. Contoh kalimat udara sangat terasa segar menggambarkan udara yang segar sehingga seolah-olah dapat dirasakan oleh pembaca. Paragraf deskripsi tersebut juga menggunakan kata memesona dan kata memukau yang memiliki kesamaan makna. Kesamaan makna dalam kata disebut sinonim. Dalam teks deskripsi juga digunakan majas. Kalimat ketiga dari paragraf tersebut yaitu terumbu karang yang berwarna-warni berbaris membentuk pelangi bawah laut yang memukau merupakan salah satu bentuk majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas terdiri dari beberapa jenis, di antaranya majas personifikasi. Personifikasi merupakan majas yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Hiperbola merupakan contoh lain dari jenis majas. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Mengapa perlu digunakan kata yang berbeda bila maknanya sama? Mengapa perlu menggunakan makna kias jika memahami makna sebenarnya lebih mudah? Perlu diingat kembali bahwa teks deskripsi adalah teks yang ditulis untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Oleh sebab itu, seluruh kebahasaan teks tersebut perlu digunakan dalam menyusun teks deskripsi agar penggambaran objek
yang dibuat oleh penulis dapat menimbulkan kesan serta pandangan yang sama antara penulis yang mengalami dengan pembaca yang tidak mengalami. Setelah belajar membuat paragraf teks deskripsi, nah sekarang kita belajar tentang cara menulis kalimat dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke materi menyunting kalimat. Perhatikan kalimat berikut ini. Sesampainya di sana, Anda akan disambut dengan angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Berdasarkan kalimat tersebut, apakah penulisan kalimat tersebut sudah tepat? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara membuat kalimat itu menjadi tepat? Berikut adalah contoh pembenarannya. Pada kata pertama, setiap kalimat diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Pada kalimat tersebut, kita juga bisa menambahkan tanda koma. Untuk mempelajari materi tanda koma, simaklah materi berikut ini. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu peperincian atau pembilangan. Contoh kalimat. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kalimat tersebut terdapat suatu peperincian, yaitu lokasi Pantai Senggigi. Kedua, tanda koma dipakai di belakang kata hubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, jadi, dengan demikian, Pantai Senggigi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah kata jadi, diberi tanda koma, karena kata jadi termasuk kata penghubung antar kalimat. Selanjutnya, kita belajar tentang huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya, setiap hari Selasa, guru-guru di sekolahku memakai baju batik Purworejo. Kata Purworejo menggunakan huruf kapital karena kata batik merupakan kekhasan budaya. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perhatikan contoh kalimat tersebut. Pada penulisan huruf kapital kalimat tersebut, terdapat unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Berikutnya kita belajar materi tentang tanda titik. Tentunya ini sudah tidak awam lagi untuk kalian semua, bahwa tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi setiap akhir kalimat, kalian jangan lupa untuk membubuhkan tanda titik. Contohnya, kami wajib menggunakan masker saat di luar rumah. Kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, jika kalian cermati kalimat berikut ini, tentunya huruf kapital dan tanda baca sudah tepat. Apakah yang Anda temukan dari kalimat ini? Ya, ada dua kata yang menggunakan imbuhan di. Yang pertama, kata di sana. Di plus keterangan tempat, di sebagai kata depan. Karena sebagai kata depan, maka penulisannya dipisah. Kemudian, kata berikutnya disambut. Di plus kata kerja. Di sebagai imbuhan, maka cara menulisnya digabung atau ditulis serangkai. Mengapa kata kerja harus ditambah imbuhan di? Perhatikan kalimat berikut. Apel dimakan Indri. Apel makan Indri. Dari dua contoh kalimat tersebut tentu maknanya berbeda. Imbuhan di
digunakan untuk membuat kata dasar menjadi kata pasif. Nah, sekarang kita belajar kata pasif. Di plus kata dasar makan menjadi dimakan. Dari kata pasif dimakan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, apel dimakan Indri, maka kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Sekarang kita belajar kata aktif. Imbuhan menasal plus kata dasar makan menjadi memakan. Nah, dari kata dasar aktif, memakan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat menjadi Indri memakan apel. Kalimat aktif ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat menjadi kalimat aktif. Kalimat pasif yaitu kalimat di mana subjeknya berposisi sebagai yang dikenai perilaku dengan diikuti kata pasif yang berposisi sebagai predikat. Sedangkan kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya berposisi sebagai pelaku dengan diikuti kata aktif yang berposisi sebagai predikat. Selanjutnya kita masuk ke materi imbuhan menasal. Imbuhan menasal digunakan untuk membuat kata dasar menjadi kata aktif. Contohnya, menasal plus kata dasar makan menjadi memakan. Kata makan tetap menjadi MAKN, maka tidak ada huruf yang berubah. Contoh yang kedua, menasal plus kata dasar baca menjadi membaca. BACA kemudian menjadi membaca. MEMBACA. Tidak ada huruf yang berubah dari kata dasar. Contoh yang ketiga, menasal plus kata dasar tulis menjadi menulis. Pada contoh yang ketiga, terdapat perubahan huruf dari huruf T menjadi N. Itu berarti imbuhan menasal ketika bertemu huruf T, maka huruf T akan luluh atau melesap. Contoh berikutnya, imbuhan menasal plus kata dasar ajak menjadi mengajak. Kata dasar tidak berubah, tetap menjadi ajak. Yang berikutnya, imbuhan menasal plus kata dasar pangkas menjadi memangkas. Pada kata dasar pangkas, huruf P melesap atau melebur. Contoh berikutnya, imbuhan menasal plus kata dasar jahit menjadi menjahit. Pada kata dasar tersebut tidak terdapat perubahan bentuk. Berikutnya, imbuhan menasal plus kata dasar kubur menjadi mengubur. Pada kata dasar kubur terdapat perubahan bentuk. Huruf K melesap atau melebur. Berikutnya, contoh menasal plus kata dasar hapus menjadi menghapus. Kata dasar tidak berubah. Contoh yang terakhir, menasal plus kata dasar sapu menjadi menyapu. Huruf S berubah menjadi NY, itu berarti huruf S melesap atau melebur. Dari contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S, maka huruf tersebut luluh atau melesap. Kesimpulan yang kedua, fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Kemudian, setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Sesampainya di sana, Anda akan disambut dengan angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Contoh kalimat tersebut sudah tepat. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa.